Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini adalah sistem koordinasi bagian 1. Tujuannya adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi, saraf, hormon, data alat indera dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem koordinasi manusia. Sistem saraf pada manusia adalah tersusun dari jutaan sel-sel saraf atau neuron yang berbentuk serabut dan saling berhubung untuk persepsi sensor serta perkembangan pikiran dan ingatan. Inilah contoh dalam aktivitas kehidupan yang menunjukkan adanya sistem koordinasi. Contohnya, kalau kalian mau belajar ada jadwal daring. Kemudian sejak pagi sudah mempersiapkan diri, sudah makan, sudah mandi, kemudian mengambil HP, mengambil ballpoint, mengambil buku catatan, kemudian duduk dan membuka HP dan selanjutnya belajar. Itu adalah contoh aktivitas kehidupan yang menunjukkan ada sistem koordinasi. Kemampuan sistem saraf ada eksitabilitas atau dapat dirangsang, konduktivitas pengantar impul atau rangsang, memberi reaksi atas rangsangan mekanis, elektrik, kimia, fisik. Neuron atau sel saraf terdiri dari ada badan sel atau perikarion, mengendalikan metabolisme keseluruhan neuron, memiliki nukleus atau inti di tengah dan nukleolus anak inti. Nukleus tidak memiliki sentriol sehingga tidak dapat bereplikasi, tidak dapat membelah diri, tidak dapat mengandalkan diri maksudnya. Sitoplasma mengandung badanis berupa tumpukan organel dan ribosom. Ribosom adalah organel sel untuk sintesis protein. Organ lain yaitu badan Golgi sebagai alat sekresi atau ekresi. Mitokondria adalah alat organel sel, tempat terjadinya proses respirasi sel dan neurofilament. Kemudian dendrit adalah juluran sitoplasma yang relatif pendek, bercabang, berfungsi untuk menerima info sinyal dari sel lain untuk dikirim ke badan sel. Neurofibril dan badanis dari badan sel memanjang ke dendrit. Dinakson, juluran sitoplasma yang panjang, cabang tunggal atau berbentuk silindris dari badan sel. Ujung akson bercabang seperti ranting, berfungsi mengirim impul ke sel lain. Diselubungi oleh sulbung mielin. Bagian yang tidak diselubungi mielin disebut dengan nodus Ranvier. Tujuannya adalah untuk mempercepat jalan impul. Diselubungi oleh sel Schwann atau NA. Struktur neuron ini ada badan sel, ada dendrit, ada badanis, ada nukleus atau inti, dan ada nukleolus anak inti. Ada akson, ada nodus Ranvier, ada selubung mielin, ada nukleus sel Schwann, ada sitoplasma sel Schwann, dan akson, ada terminal akson. Ini adalah struktur akson yang di dalamnya adalah ada neurofibril yang diselubungi oleh selubung mielin atau nerilema, dan dalam mielin adanya sel Schwann atau nukleus sel Schwann. Kemudian ada nodus Ranvier, dalam badan sel ada nukleus,
Ini adalah penampang melintang struktur akson. Kemudian berdasarkan fungsi, neuron sensorik atau disebut dengan aferen adalah organ sensor ke saraf pusat yang membawa impul, maksudnya aferen itu atau neuron sensorik yang membawa impul dari organ sensorik, dari organ sensor ke saraf pusat. Motorik atau aferen itu yang membawa impul dari saraf pusat ke organ motor atau otot atau kelenjar. Interneuron adalah menghubungkan neuron satu dengan neuron lain. Berdasarkan strukturnya atau jalan sitoplasmanya ada multipolar, satu akson dan dua dendrit atau lebih. Neuron bipolar, dua juluran dendrit dan akson. Unipolar, satu juluran dari badan sel. Kemudian ini adalah panca indera kulit, ada sebagai saraf sensorik, sebagai reseptor, maksudnya impul atau rangsang diterima oleh reseptor atau indera praba masuk ke dalam dendrit dari saraf sensorik, kemudian ke badan sel, kemudian dari badan sel ke akson, kemudian dari akson ke dendrit, dari dendrit ke badan sel, dari badan sel ke akson, kemudian dari akson ke dendrit, dari dendrit kemudian ke badan sel, kemudian dari badan sel kemudian ke akson. Maksudnya akson dari neuron motorik. Kemudian ke efektor, ke otot rangka. Ini adalah dari reseptor rangsang masuk ke dalam dendrit, masuk ke dalam badan sel dari neuron sensorik, maksudnya kemudian ke akson, kemudian di akson ke dendrit dari interneuron, maksudnya kemudian ke badan sel, kemudian ke akson, kemudian di akson maksud ke dendrit di sini maksudnya dendrit dari neuron motorik, maksudnya kemudian ke badan sel, dari badan sel kemudian ke akson dari neuron motorik, kemudian ke efektor, ke otot atau kelenjar. Berdasarkan fungsi, neuron itu ada 3 macam. Ada neuron sensorik yang membawa impul atau rangsangan dari reseptor ke saraf pusat, kemudian disambung oleh interneuron, kemudian berikutnya dari interneuron ke neuron motorik atau eferen. Neuron berdasarkan strukturnya ada neuron unipolar memiliki satu akson yang bersabang, neuron bipolar memiliki satu akson dan satu dendrit, neuron multipolar memiliki satu akson dan banyak dendrit. Sel neuroglia, sel penunjang susunan saraf pusat sebagai jaringan ikat dan membelah secara mitosis. Jenis neuroglia ada 4 macam, ada astrosit bagian C sebagai lem, yang menyatukan neuron, kemudian oligodendrosit bagian B memiliki badan sel dan membentuk mielin melapisi akson. Bagian adalah mikroglia, bersifat fagosit atau imunitas, pertahanan tubuh saraf. Ada sel ependima bagian D terdiri dari membran epitelium. Kemudian sinapsis, hubungan antar neuron,
impul dari ujung akson, kemudian ada celah sinap, kemudian ke dendrit atau ke otot atau ke kelenjar. Struktur sinap ada prasinap dari ujung akson, ada celah sinap yang berisi substansi kimia neurotransmitter yang berperan sebagai mengirim impuls saraf atau transmisi sinapsis. Kemudian ada pasca sinap atau ujung dendrit atau otot atau kelenjar. Sifat neurotransmitter ada eksitasi meningkatkan impul, ada inhibisi menghambat impul. Nah, ini ada prasinap yaitu ujung akson akan bergabung atau akan mentransfer rangsangnya ke dendrit. Ujung akson sebagai prasinap dan dendrit adalah sebagai pasca sinap. Dalam celah sinap di sana ada neurotransmitter yang berperan sebagai impuls saraf. Berikutnya adalah gerak sadar, yaitu impul akan diterima atau rangsang maksudnya akan diterima oleh reseptor atau alat indera, masuk ke saraf sensorik, kemudian ke pusat saraf atau otak, kemudian ke saraf motorik, kemudian ke efektor atau otot. Kemudian ada gerak refleks yaitu impul atau rangsang diterima oleh reseptor atau alat indera, kemudian masuk ke saraf sensorik atau aferen, kemudian ke saraf pusatnya adalah sumsum tulang belakang, kemudian ke saraf motor, kemudian ke efektor atau otot. Jadi perbedaannya antara gerak sadar dengan gerak refleks yaitu terdapat kalau saraf pusat ke otak, gerak sadar pusat sarafnya, kemudian kalau gerak refleks adalah pusat sarafnya ada sumsum tulang belakang. Kemudian prinsip pengantar impul, muatan listrik di luar membran neuron adalah positif, sedangkan muatan listrik di dalam neuron adalah negatif. Rangsangan akan mengubah polarisasi dan rangsangan berjalan di sepanjang akson. Kemudian polaritas membran akan dipulihkan kembali. Sekarang dalam nomor kerja siswa, tulis bagian-bagian sel saraf atau neuron di bawah ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contohnya jelaskan 3 jenis saraf berdasarkan struktur. Jelaskan 3 jenis saraf berdasarkan fungsi dan jelaskan perbedaan gerak sadar dan gerak refleks. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.